Jumpa lagi di TV. Kali ini kita akan bahas sebuah aplikasi yang bisa dipakai untuk memantau dan mengendalikan produk smart home dari 250 merek lebih. Dan ini aplikasi resmi. Menariknya lagi, aplikasi ini gratis. Jenis produk yang dukung tuh banyak banget. Bukan cuma untuk smart bulb aja atau smart plug aja. Banyak perangkat-perangkat smart home umum juga bisa di sini. Kita juga bisa kendalikan smart TV, AC, kulkas, vacuum cleaner, wearable, dan masih banyak lagi. Ya, ini adalah Samsung SmartThings. Praktis karena kita nggak perlu install beberapa aplikasi atau banyak aplikasi untuk mengendalikan banyak merek berbeda. Bisa untuk perangkat dari merek seperti Bardi, IKEA, Wish, dan masih banyak lagi yang lainnya. Tapi bagaimana dengan opsi pengendalian yang ditawarkan? Apakah cuma sekedar on off aja atau bisa untuk yang lainnya juga? Nah, kita akan bahas kali ini ya. Oke, Samsung SmartThings. Buat yang sering ikutin review yang kita tayangkan, seharusnya udah pernah dengar ya soal SmartThings ini. Nah, kita pernah bahas singkat aplikasi ini di review smartphone Samsung. Dan pernah juga kita review bersamaan dengan mesin cuci dan kulkas dari merek yang sama tentunya. Sekilas memang mungkin banyak yang menganggap fungsinya cuma terbatas untuk produk Samsung saja. Ya, namanya juga Samsung SmartThings ya. Tapi ternyata aplikasi ini penggunanya bisa jauh lebih dari itu. Banyak sekali produk dari berbagai merek yang bisa dihubungkan ke aplikasi ini, termasuk Bardi, Bosch, Harman Kardon, Hue, Honeywell, IKEA, JBL, TP-Link, Wish, dan masih banyak lagi ya. Jadi cukup dengan satu device, berbagai perangkat smart home dari berbagai merek bisa dipantau dan dikendalikan. Nah, untuk video kali ini kita pakai Samsung Galaxy Z Fold 7 ya. Oke, langsung aja kita coba kemampuan Samsung SmartThings ini. Kita coba lihat penggunaan aplikasi ini. Sebagai contoh, kita pakai perangkat dari Samsung dulu aja ya. Vacuum Cleaner Bespoke AI Jet Light. Ini udah support SmartThings ya. Oh ya, ini vacuum cleaner pintar terbaru dari Samsung yang udah hadir resmi di Indonesia. Ini paket lengkap untuk bersih-bersih nih, daya hisap sampai 280 watt. Menariknya dia punya AI Cleaning Mode 2.0 yang membuat vacuum cleaner bisa menentukan sendiri seberapa kuat daya hisap yang dibutuhkan. Ini disesuaikan dengan permukaan yang akan dibersihkan ya. Misalnya untuk lantai biasa, daya hisapnya akan mengatur sendiri ke tingkat yang agak rendah. Sementara kalau untuk karpet, daya hisapnya akan otomatis ya, pakai AI kan, ditingkatkan ya. Lalu dia punya multi-layer filtration system yang disebut bisa menyaring 99,999% kotoran yang dihisap, memastikan udara yang keluar dari alat ini sudah benar-benar bersih. Cleaning session yang tersedia juga membuat vacuum cleaner ini bisa dibersihkan secara otomatis, nggak perlu bersih-bersih secara manual setiap kali selesai digunakan. Nah, perlengkapan di paket penjualan juga membuat kita bisa membersihkan berbagai area di rumah kita, bahkan sampai celah yang sempit juga bisa. Oke, mari coba kita daftarkan perangkat yang canggih ini ke SmartThings. Nah, setelah masuk ke aplikasi SmartThings dan login akun Samsung, kita bisa menambahkan vacuum cleaner dengan cara seperti ini. Tekan tombol plus di kanan atas, lalu pilih Add Device. Pilih Samsung Devices dan pilih jenis perangkatnya. Ikuti saja panduan yang muncul di aplikasi. Nah, setelah beberapa saat, vacuum cleaner akan langsung terdaftar. Oke, dari SmartThings kita bisa memantau sisa baterai dan menjalankan proses mengosongkan dustbin di unit vacuum cleaner. Ada juga opsi pengaturan untuk kekuatan hisap standar yang aktif saat kita menyalakan vacuum cleaner, serta berapa lama durasi cleaning station membersihkan vacuum cleaner. Nah, yang menarik ada juga fungsi call and message alert. Jadi kalau kita lagi bersih-bersih dengan vacuum cleaner dan ada telepon masuk, vacuum cleanernya akan otomatis berhenti dan ada notifikasi incoming call muncul di layar yang ada di gagang vacuum cleaner. Yang sangat berguna nih. Kan kalau lagi nyedot debu gini, kadang-kadang kita suka nggak dengar kalau ada telepon masuk kan? Oke, itu vacuum cleaner. Sekarang kita coba dengan perangkat Samsung yang lain. Ini mesin cuci Bespoke AI Laundry Front Load Washer Quick Drive. Panjang namanya ya. Mesin cuci ini punya kapasitas maksimum 14 kg. Kapasitas besar ya. Walaupun ukurannya terbilang cukup ringkas ini. Ada drawer yang berisi dispenser deterjen dan softener. Jadi kita nggak perlu nuang deterjen dan softener secara manual setiap kali mau nyuci. Fiturnya ada AI Wash yang membuat mesin cuci menentukan sendiri berbagai parameter pencucian seperti deterjen yang digunakan, volume air untuk pencucian, serta durasinya. Kalau butuh preset pencucian untuk berbagai macam cucian, ada juga banyak di sini ya, udah tersedia semuanya. Ada juga fitur seperti AI Eco Bubble, Hygiene Steam, Quick Drive, dan masih banyak lagi. Nah, mari kita hubungkan ke SmartThings. Terlihat di sini banyak fitur pengaturan untuk penggunaan mesin cuci, termasuk memilih preset pencucian. Kalau butuh melakukan fine tuning parameter pencucian, kita juga bisa mengatur suhu air saat pencucian, level spin, sampai dengan jumlah deterjen dan softener yang bisa digunakan. Jadi bisa kita atur manual dulu dari aplikasi, lalu
lalu parameter akan dikirim ke mesin cuci. Lebih mudah daripada harus setting manual langsung di mesin cucinya ya. Kadang-kadang kita suka lupa tuh ya. Nah, jadi lebih gampang dari HP. Ada juga fitur Smart Control. Kalau diaktifkan, kita bahkan bisa atur proses pencucian dari jarak jauh. Kita bisa mengatur kapan proses pencucian itu harus selesai, serta kita juga bisa mendapatkan notifikasi kalau cucian yang udah selesai dicuci itu masih tertinggal di dalam mesin ini. Oke, itu untuk vacuum cleaner dan mesin cuci dari Samsung. Tentunya fungsi yang bisa kita akses dari SmartThings ini berbeda-beda ya untuk setiap perangkat. Misalnya untuk Smart TV dan AC, kita bisa mendapatkan fungsi serupa dengan remote masing-masing perangkatnya. Tentunya beserta berbagai fungsi pemantauan dan pengendalian lainnya. Ini berlaku dari mana aja ya. Jadi sekalipun kita lagi nggak ada di rumah atau bahkan mungkin lagi di luar kota atau luar negeri ya, selama ada internet kita masih bisa mendapatkan fungsi pemantauan dan pengendalian perangkat-perangkat tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk perangkat smart home dari Samsung sendiri. Nah, bagaimana untuk perangkat yang bukan Samsung? Kita coba juga ya, saat mendaftarkan perangkat baru, kita bisa pilih opsi partner devices. Nah, akan muncul banyak sekali daftar partner Samsung yang perangkatnya bisa terhubung ke SmartThings. Nah, merek partner Samsung ini punya cara yang berbeda-beda untuk menghubungkan perangkat mereka ke aplikasi ini. Dan instruksi untuk melakukan hal itu akan otomatis ditampilkan ya. Misalnya, kita coba untuk Smart Lighting Wiz. Kita akan diminta menghubungkan aplikasi Wiz ke SmartThings. Panduannya pun disertakan, jadi tinggal diikuti aja panduannya. Setelah itu, perangkat-perangkat Smart Lighting yang terhubung ke aplikasi Wiz akan otomatis terdaftar juga di SmartThings. Kita bisa langsung pakai SmartThings untuk pengendalian Smart Lighting tersebut. Bukan cuma bisa on-off aja ya, mau ganti warna, ganti color temperature, atur brightness itu juga bisa. Sayangnya, memang untuk pengaturan efek lighting ini masih belum didukung. Oke, sekarang mari kita coba untuk perangkat dari Bardi ya. Cara menghubungkan perangkat dari Bardi ke SmartThings kurang lebih seperti ini ya. Harus lewat platform Tuya terlebih dahulu. Kebetulan yang kita pakai ini adalah plug-nya mereka ya. Langsung terdeteksi kan ya. Smart plug ini kami hubungkan ke power strip yang terhubung ke perangkat-perangkat yang ada di studio. Jadi kalau mau syuting cukup nyalakan aja itu plug Bardi tadi dari SmartThings. Praktis, semua lampu langsung menyala dan studio siap dipakai buat syuting. Oh ya, SmartThings ini juga mendukung fitur manajemen lokasi. Jadi kita bisa mengelompokkan perangkat yang terhubung berdasarkan tempat kita meletakkan perangkat tersebut. Misalnya untuk Smart TV kita atur ada di ruang tengah, AC diletakkan di ruang tengah, ada yang di kamar tidur dan lain sebagainya ya. Jadi pengendalian bisa lebih mudah karena kita bisa melihat daftar perangkat di satu ruangan saja, bukan daftar panjang yang isinya kecampur-campur. Nah selain itu untuk perangkat Smart Lighting di satu ruangan ada juga fitur yang memungkinkan kita untuk menyalakan, mematikan, atau mengatur konfigurasi lampu-lampu tersebut sekaligus hanya dengan satu tombol saja. Bisa memudahkan ya ini. Oh ya, pakai SmartThings di foldable seperti Z Fold 7 ini ada kelebihan tersendiri juga ya. Kalau pakai layar utamanya, ini kan ukuran besar ya. Jadi SmartThings tampil lebih lega nih, lebih mudah kalau mau mantau perangkat smart home. Atau kalau mau pantau perangkat smart home sambil kerja multitasking, bisa juga. Bisa buka SmartThings sebelahan dengan aplikasi lain seperti ini. Nah, apakah SmartThings mendukung pengendalian perangkat smart home lewat perintah suara? Tentunya bisa. Ada Bixby misalnya ya, ini bisa diaktifkan lewat opsi Voice Assistant di menu Settings. Setelah melakukan setup Bixby, kita bisa pakai perintah suara untuk pengendalian perangkat smart home. Hey Bixby, turn on light in my studio. Apakah cuma Bixby aja yang bisa? Ternyata tidak ya. SmartThings ini juga mendukung penggunaan voice assistant selain Bixby. Bahkan kalau kita ada perangkat seperti Google Nest atau Amazon Echo Dot, kita bisa hubungkan ini ke SmartThings dan perangkat smart home bisa kita kendalikan lewat perintah suara ke alat-alat tersebut. Misalnya seperti ini. Hey Alexa, set gradient bar color to red. Okay. Hey Alexa, set gradient bar color to blue. Okay. Hey Alexa, turn off gradient bar. Did you mean gradient bars? Yes. Okay. Oke, sekarang mari kita bahas fitur otomatisasi smart home yang tersedia di SmartThings. Ini disebut sebagai routines ya. Kita bisa atur trigger atau pemicu suatu otomatisasi untuk dijalankan. Misalnya berdasarkan waktu, berdasarkan lokasi, berdasarkan status perangkat lain, dan masih ada beberapa hal-hal lain yang bisa kita pilih di sini. Misalnya, kita bisa atur agar pagi hari 30 menit setelah matahari terbit, Samsung Smart TV secara otomatis menyala untuk menemani aktivitas kita di pagi hari. Atau misalnya
Misalnya, saat dalam perjalanan pulang dari kantor, AC otomatis dihidupkan. Bisa juga tuh. Kita bisa jalankan otomatisasi atau routines ini berdasarkan lokasi kita. Tapi pertama kita harus daftarkan dulu titik rumah kita ke SmartThings. Lalu kita bisa atur agar kalau kita sedang menuju ke rumah, AC secara otomatis dihidupkan. Lumayan kan? Ruangan bisa langsung sejuk tanpa harus cari-cari remote dulu. Yang jelas nyampe rumah udah adem. Dan ini bisa untuk perangkat yang bukan Samsung juga ya. Misalnya nih, kami syuting setiap hari kerja itu mungkin jam 8 malam biasanya ya. Kita atur smart plug dan lampu di studio agar otomatis menyala setiap jam tersebut. Otomatis kita juga bisa membuat semua lampu mati jam 12 malam. Ini memastikan bahwa syuting harus selesai sebelum tengah malam. Kalau kelupaan matiin lampu studio pun, lampu pasti akan mati di tengah malam. Nggak ada tuh tagihan listrik ekstra hanya karena lupa matiin lampu studio. Nah, di SmartThings kita juga bisa lihat ada personal devices ya. Nah, ini adalah daftar perangkat wearable yang kita gunakan. Bukan cuma perangkat dari Samsung aja ya. Semua perangkat wearable yang pernah terhubung ke smartphone kita akan tampil di sini. Misalnya kita coba cek Galaxy Buds Core. Karena ini perangkat dari Samsung, ada opsi pengaturan untuk noise control dan kita juga bisa mengaktifkan motion control. Lalu kita coba juga cek untuk yang Galaxy Watch 5 Pro ya. Nah, di sini cuma ada opsi untuk membuka Find My Watch atau Samsung Health. Wajar ya, karena untuk wearable Samsung pemantauan dan pengaturan lengkapnya itu ada di aplikasi Galaxy Wearable. Tapi terlihat kan kalau Galaxy Watch 5 Pro sebenarnya terhubung juga nih ke SmartThings. Jadi pemantauan dan pengaturan perangkat smart home yang terhubung ke SmartThings juga bisa dilakukan dari aplikasi di smartwatch ini. Memang untuk opsi pengaturan ini belum selengkap yang ada dalam aplikasi smartphone, tapi secara umum ada beberapa opsi pengaturan yang bisa kita akses. Jadi menarik ya, SmartThings ini bukan cuma ada di smartphone, tapi juga bisa dari perangkat-perangkat lain di ekosistem Samsung. Oke, ada hal menarik apa lagi ya di SmartThings ini? Oh ya, ada yang satu ini. Kita bisa lihat konsumsi daya atau mungkin tepatnya perkiraan konsumsi daya dari perangkat-perangkat smart home yang kita gunakan. Terlihat juga perkiraan biaya listrik juga ditampilkan di sini. Canggih nih, kita bisa mantau penggunaan listrik kan jadinya. Lalu apa lagi? Ada invite member. Jadi kalau kita mau membagi akses ke perangkat-perangkat smart home ke anggota keluarga kita atau siapapun yang tinggal bareng sama kita, bisa juga. Nah, SmartThings ini juga masih punya beberapa fitur lain yang terkait dengan smart home dan smart living. Ini bisa dilihat dari tab Live di bagian bawah ini. Salah satunya adalah Family Care. Ini baru saja diperluas fungsinya dengan beberapa fitur baru yang mempermudah pemantauan anggota keluarga yang memang membutuhkan perhatian lebih, bisa untuk orang tua ataupun anak misalnya ya. Tapi kita tidak bahas di sini lebih jauh ya, fitur-fitur SmartThings ini ya. Kita fokus ke pemantauan dan pengendalian perangkat smart home dulu. Kalau kita mau bahas semuanya, nggak tahu nih durasi videonya mau seberapa panjang. Apalagi kalau mau dikombinasikan dengan perangkat-perangkat yang bisa connect. Wah, banyak banget, ratusan soalnya. Oke, sekarang mungkin pertanyaannya, apakah aplikasi ini cuma ada di smartphone Samsung atau tadi ada di wearable Samsung aja? Jawabannya singkat, tidak. Di tablet Samsung juga ada. Enggak, tapi beneran. Ini tidak cuma tersedia di smartphone atau tablet Samsung aja ya. Kalau kita cari di Google Play Store, ini tersedia kok dan bisa diinstal di berbagai smartphone atau tablet Android. Bahkan saat kami coba cek di app marketplace untuk smartphone yang pakai OS berbeda, ternyata ada juga dia ya. Nah, waktu kami coba cek untuk PC yang pakai Windows 11, ada juga di situ. SmartThings ini bisa dipakai dari mana-mana ya. Mantep dong yang satu ini. Oke, jadi SmartThings ini sepertinya memang layak disebut sebagai aplikasi yang sangat menarik untuk pengguna perangkat smart home ya. Dukungannya luas banget, bisa untuk banyak sekali perangkat dari berbagai merek. Kita nggak perlu buka tutup beberapa aplikasi untuk penggunaan perangkat smart home yang kita gunakan. Memang fungsi pengendaliannya belum yang super lengkap untuk beberapa perangkat dari merek-merek tertentu, tapi setidaknya sebagian besar fungsi dasar udah bisa dikendalikan dari aplikasi ini. Bahkan otomatisasi lewat routines juga mendukung banyak sekali perangkat, nggak cuma Samsung doang. Secara umum, kalian merasa bahwa ini akan membantu sekali dan ini juga terbilang mudah digunakan sebenarnya. Beneran akan mendukung rumah pintar yang sesungguhnya. Jadi, kalau kalian ingin aplikasi powerful untuk penggunaan perangkat smart home, SmartThings ini sangat layak untuk dicoba. Dan ingat ya, aplikasi ini gratis. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.